Genghis Khan adalah tokoh sentral dalam sepak terjang perjalanan sejarah bangsa Mongol. Ia lahir pada tahun 1162 Masehi di wilayah Deliun Buldaka, Mongolia. Ia merupakan anak dari seorang kepala suku yang bernama Isujayi dan nama kecilnya adalah Temujin yang berarti besi atau baja yang kuat. Berkat kepemimpinannya, bangsa Mongol yang awalnya hanyalah orang-orang sabana yang tak mengenal dan dikenal oleh peradaban luar, kemudian menjadi bangsa penakluk yang disiplin dan memiliki keterampilan perang yang sangat diperhitungkan. Ada beberapa alasan yang diterangkan menjadi latar belakang Genghis Khan mengeksplanasi negeri-negeri Islam. Pertama, alasan yang terpenting melebihi segalanya adalah penaklukan tersebut merupakan takdir yang dibebankan oleh langit kepada dirinya tanpa disertai alasan yang jelas. Sementara penghancuran adalah hanya masalah strategi dan pembantaian adalah akses dari peperangan. Kedua, masalah ideologi. Orang-orang Mongol termasuk Genghis Khan adalah penganut ajaran Samaniyah yang mempertahankan kepercayaan kuno terhadap kesucian berbagai peristiwa dan benda alam, di antaranya air, api, hujan, dan petir. Sebagai pusat peradaban dunia, kota Baghdad saat itu hancur secara luar biasa. Penyair kala itu menuliskan, jangankan bangunan atau gedung, satu kerikil pun tak tersisa. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit, dan lapangan-lapangan. Di sekitarnya bangunan-bangunan megah dan indah banyak yang tinggal puing-puing dan rontokan. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, pasukan penakluk itu pun bersiap-siap pergi tanpa penyesalan sedikit pun. Mereka kini hanya sibuk mengumpulkan barang-barang sejarahan yang berharga, timbunan perhiasan yang tak ternilai harganya, berkilo-kilo batang emas dan uang dinar, batu permata, intan berlian, semua dimasukkan ke dalam ratusan karung dan kemudian diangkut dalam iringan gerobak dan kereta yang sangat panjang. Khalifah Al-Mustasim dari dinasti Abbasiyah tak mampu membendung serangan tentara Mongol dan sekutunya yang dipimpin cucu Genghis Khan. Pada Februari 1258, tentara Hulagu Khan berhasil mengalahkan tentara kekhalifahan dan membumi hanguskan kota Baghdad. Kota yang sedari abad ke-8 didakwa sebagai pusat kebudayaan Timur Tengah dan Islam itu luluh lantah hanya dalam beberapa minggu. Al-Mustasim yang sudah tak punya kuasa tak bisa berbuat lain selain mematuhi Hulagu Khan. Ia serahkan seluruh harta yang disimpan di istananya. Hulagu Khan lantas membagikan seluruh harta itu kepada para panglima dan sekutunya. Tumpasnya Abbasiyah dan beberapa negeri muslim lainnya menjadi pintu masuk penyebaran Islam terhadap bangsa Mongol. Seusai menguasai negeri Islam, bangsa Mongol pun hidup berdampingan dengan penduduk muslim yang kala itu selamat dari peperangan. Bangsa Mongol bergaul dengan penduduk muslim dan mulai berkenalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal tersebut menjadi titik awal dianutnya Islam oleh bangsa Mongol. Kondisi kekhalifahan Islam pada saat lengsernya Bani Abbasiyah oleh Mongol terpecah belah karena Bani itu sudah terpecah menjadi 3 bagian.